semuanya, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang konsep supervisi dalam pendidikan masyarakat. Dan kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Anggi, Mutia, Regia, Cindy, dan juga Fadila. Sekian, mari kita dengan cuplikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Emas, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Regia Rahadatul, saya Anggi Pratiwi, saya Mutia Salsabila, saya Siti Fadila. Di video ini kami akan menjelaskan materi mengenai supervisi dan monitoring pendidikan masyarakat. Langsung simak videonya ya. Apa saja sih konsep supervisi dalam pendidikan masyarakat? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu konsep supervisi dalam pendidikan masyarakat. Supervisi pendidikan masyarakat merupakan proses bimbingan, pembinaan, dan pengembangan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan oleh pihak yang berwenang untuk meningkatkan mutu pembelajaran non-formal sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat. Kegiatan ini juga tidak merupakan sekedar pengawasan, tetapi juga meliputi pemberitahuan bantuan profesional kepada pendidik dan pengelola program agar mampu menciptakan proses belajar yang efektif, relevan, dan berdampak positif bagi warga belajar. Nah, contoh supervisi dalam konteks pendidikan masyarakat yaitu pembinaan bagi tutor kepada fasilitator. Misalnya, suatu PKBM dari lembaga pendidikan non-formal melakukan kunjungan rutin ke lokasi kelompok belajar. Lalu supervisor tuh mengamati cara tutor mengajar, berinteraksi dengan warga belajar, dan menggunakan materi pembelajaran. Nah, setelah itu selesai, supervisor mengadakan diskusi dengan tutor untuk memberikan umpan balik konstruktif. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa tutor memiliki metode pengajaran yang tepat, mampu mengelola kelas, dan bisa memotivasi warga belajar yang memiliki latar belakang dan usia yang beragam. Lalu ada beberapa definisi supervisi yang relevan dalam konteks pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan masyarakat menurut para ahli. Yang pertama itu dari menurut Purwanto tahun 2012. Beliau mengatakan supervisi adalah segala bantuan dari pimpinan sekolah yang tertuju pada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal sekolah lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, contohnya itu kayak seorang koordinator di BKBM memberikan pelatihan kepada tutor tentang cara belajar yang efektif. Lalu, yang kedua itu menurut Kimball Willis, beliau mengatakan supervisi adalah bantuan yang diberikan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar yang lebih baik. Nah, contohnya itu seorang supervisor membantu kelompok belajar di desa dan menyediakan alat peraga dan materi agar belajar lebih menarik. Lalu yang ketiga, menurut Ali Imran, beliau mengatakan supervisi adalah serangkaian bantuan kepada guru, terutama bantuan yang terwujud pelayanan profesional untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, dan contohnya itu seperti seorang fasilitator mendapatkan bimbingan dari supervisor tentang cara menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Lalu yang keempat itu menurut Suharmisi Arikunto tahun 2004, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu peran guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Nah, contohnya itu seperti supervisor merencanakan sesi evaluasi rutin untuk menilai kemajuan program dan memberikan umpan balik kepada tutor. Dan yang terakhir, menurut Doni Juni Priyansa tahun 2014, beliau mengatakan supervisi adalah usaha memberikan pelayanan agar guru lebih profesional dalam menjalankan tugas melayani peserta didik. Nah, contohnya itu seperti
seorang supervisor memberikan pelatihan tentang cara berkomunikasi yang baik kepada peserta didik yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, dari berbagai definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa supervisi dalam pendidikan masyarakat adalah proses bimbingan dan bantuan profesional yang sistematis, berkelanjutan, dan terencana. Proses ini dilakukan oleh seorang atasan atau koordinator kepada para pelaksanaan program seperti tutor, fasilitator, dan staf lainnya. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas program pembelajaran non-formal agar dapat mencapai tujuan pendidikan masyarakat yang telah ditetapkan. Utama supervisi dalam pendidikan masyarakat. Secara umum, tujuan supervisi dalam pendidikan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pendidikan secara keseluruhan, yaitu membantu peserta belajar mencapai kedewasaan. Di mana supervisi berperan dalam mendukung tutor atau fasilitator agar mampu membantu warga belajar mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Seorang tutor atau fasilitator perlu dibantu untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga peserta didik dapat belajar secara aktif, berani berinisiatif, dan siap mempertanggungjawabkan hasil belajarnya. Pimpinan atau penanggung jawab program pendidikan masyarakat memiliki peran untuk memastikan tutor atau fasilitator mampu menciptakan kondisi tersebut melalui proses supervisi yang terarah. Dengan demikian, tujuan supervisi pendidikan masyarakat harus tetap sejalan dengan arah dan sasaran pendidikan nasional. Supervisor atau pengawas perlu membimbing tutor atau fasilitator agar dapat mengelola proses belajar mengajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Adapun supervisi menjadikan pendidikan masyarakat adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk membantu tutor atau fasilitator meningkatkan kualitas pembelajaran, memahami kebutuhan warga belajar, serta mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dalam proses pendidikan nonformal. Tujuan operasionalnya meliputi ada membantu tutor memahami tujuan pendidikan masyarakat secara menyeluruh. Banyak tutor terjebak pada rutinitas menyampaikan materi sesuai modul tanpa melihat kegiatannya dengan tujuan besar program. Tujuan pembelajaran di pendidikan masyarakat tidak hanya sekadar menyelesaikan topik, tetapi memastikan warga belajar mendapatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Misalnya, saat mengajarkan keterampilan menjahit, tujuan akhirnya bukan hanya warga belajar bisa membuat pakaian, tetapi juga mampu memanfaatkannya sebagai peluang usaha. Ada membantu tutor mengenali kebutuhan dan permasalahan warga belajar, di mana setiap warga belajar pasti memiliki latar belakang berbeda, baik dari segi pendidikan, pekerjaan, maupun kondisi keluarga. Tutor yang memahami hal ini dapat menyesuaikan metode dengan materi pembelajaran. Contohnya, warga belajar yang bekerja di siang hari memerlukan penyesuaian jadwal belajar atau metode yang lebih fleksibel. Yang ketiga, ada membantu tutor mendiagnosis hambatan belajar dan mengajar serta merencanakan perbaikan, di mana hambatan belajar bisa berasal dari warga belajar, misalnya seperti kurangnya motivasi, keterbatasan waktu, maupun tutor kurangnya variasi metode. Dengan supervisi, tutor dapat menemukan penyebab masalah dan merancang pembelajaran remedial yang sesuai, misalnya memberikan bimbingan tambahan kepada kelompok kecil. Materi yang sebelumnya, yaitu mengenai tujuan supervisi di pendidikan masyarakat. Nah, poin yang keempat itu ada mendorong kerjasama yang demokratis dan kooperatif di dalam pembelajaran. Di PKBM, tutor, pengelola, dan warga belajar itu harus bekerjasama. Kalau misalnya dia hanya jalan sendiri, program ini jadi terhambat. Untuk itu, supervisi bisa membantu membangun budaya saling mendukung, berbagi pengalaman, dan juga bekerjasama untuk keberhasilan bersama. Selanjutnya yang kelima itu ada meningkatkan keterampilan tutor dalam mengajar. Jadi tutor ini bukan cuma paham materi aja, tetapi dia juga harus paham bagaimana cara menyampaikannya. Jadi tutor ini perlu menguasai bagaimana cara berkomunikasi, cara menggunakan media,
supaya apa? Supaya warga belajarnya itu aktif sehingga kelasnya itu lebih menarik dan tidak membosankan. Lalu poin yang keenam itu ada memanfaatkan pengalaman pribadi tutor. Jadi setiap tutor ini memiliki pengalaman berharga saat menghadapi berbagai karakter warga belajar. Pengalaman ini bisa menjadi bekal untuk mencari solusi saat menghadapi masalah yang sama di kemudian hari. Nah, yang ketujuh itu ada membimbing tutor baru memahami budaya kerja. Jadi biasanya itu tutor baru belum terbiasa dengan aturan budaya atau kode etik di sebuah PKBM. Untuk itu, supervisi bisa membantu mereka beradaptasi lebih cepat sehingga kegiatan belajarnya itu dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang kedelapan itu ada menjaga agar tutor tidak terbebani di luar tugasnya. Jadi tutor ini mempunyai batas kemampuan dan waktu. Kalau diberikan tugas tambahan di luar perannya, misalnya untuk mengurus masalah pribadi warga belajar, justru ini bisa mengganggu kinerjanya. Untuk itu supervisi dapat memastikan tugas tutor sesuai dengan fungsi. Yang kesembilan itu ada membekali tutor dengan keterampilan teknologi. Jadi di era digital yang sekarang, tutor ini harus bisa menggunakan teknologi seperti presentasi, video, atau platform online. Nah, untuk itu supervisi dapat membantu memastikan tutor mendapatkan pelatihan agar teknologi benar-benar bermanfaat dalam proses pembelajaran. Yang ke-10 itu ada membantu tutor menilai kemajuan belajar secara objektif. Penilaian yang adil penting untuk mengetahui hasil belajar warga. Dengan penilaian objektif, tutor ini bisa menghargai usaha warga belajar yang sungguh-sungguh dan bisa memotivasi mereka untuk terus maju. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengoptimalkan sumber belajar dari lingkungan. Lingkungan sekitar ini bisa dijadikan sumber belajar. Misalnya di daerah pertanian, tutor bisa mengajak warga belajar untuk praktik langsung di lahan atau di perkebunan. Jadi pembelajarannya itu lebih nyata dan lebih relevan sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang ada di desa tersebut atau yang ada di lingkungan mereka tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan peran supervisi dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di luar sistem formal. Yang pertama itu peran pembinaan dan pengembangan, pembinaan kompetensi pendidik. Supervisi memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan pendidik di lembaga non-formal. Supervisor berfungsi sebagai mentor yang membantu pengembangan profesional pendidik dalam 4 aspek utama, yaitu kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dewasa, penguasaan prinsip-prinsip andragogi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran partisipatif. Yang kedua itu kompetensi profesional, meliputi penguasaan materi sesuai bidang ahli, kemampuan pengaitan materi dengan konteks kehidupan nyata, dan pengembangan metodologi pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga itu kompetensi personal, mencakup pembangunan kepribadian yang mendukung profesi, kemampuan refleksi diri, dan sikap empati terhadap keberagaman peserta didik. Keempat, potensi sosial, kemampuan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, keterampilan komunikasi lintas budaya, dan membangun jejaring dengan stakeholder. Contohnya, seorang supervisor di PKBM melihat Pak Ahmad, tutor matematika, hanya menggunakan papan tulis. Ia mengajarkan Pak Ahmad cara menggunakan PowerPoint dan proyektor kecil. Setelah 3 bulan, Pak Ahmad berhasil menggunakan 5 media pembelajaran dan murid-murid menjadi lebih semangat belajar. Pengembangan kurikulum dan materi. Supervisor juga berperan dalam mengembangkan kurikulum yang beresponsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman melalui 3 tahap. Tahap yang pertama itu analisis kebutuhan, melakukan survei untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memetakan potensi lokal. Yang kedua itu desain kurikulum, merancang kurikulum dengan relevan dengan kehidupan sehari-hari dan mengintegrasikan kearifan lokal.
Yang ketiga itu validasi dan evaluasi, menguji aktivitas kurikulum dan melakukan revisi terhadap umpan balik. Contohnya, di kursus menjahit, supervisor mengajak para guru untuk membuat kurikulum baru yang mengajarkan jahit tangan tradisional dan penggunaan mesin obras modern. Hasilnya, para lulusan berhasil menjadi penjahit online dengan penghasilan meningkat 2 kali lipat. Yang kedua itu peran monitoring dan evaluasi. Monitoring proses pembelajaran, supervisi berfungsi untuk memantau pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan. Aspek dimonitor meliputi yang pertama itu ketepatan waktu dan kehadiran, yang kedua itu konsistensi jadwal pembelajaran, yang ketiga itu kesiapan materi dan media pembelajaran, yang keempat itu interaksi edukatif antar tutor dan peserta didik, penggunaan pembelajaran dan bervariasi. Contohnya itu Pak Budi, supervisor di PKBM Cerdas Mandin, membuat sistem monitoring menggunakan teknologi HP. Tutor harus scan QR code saat datang dan pulang, serta mengirimkan foto kegiatan belajar. Sistem ini meningkatkan kedisiplinan tutor dan peserta didik. Yang selanjutnya itu evaluasi kinerja dan dampak. Evaluasi dalam pendidikan nonformal tidak hanya mengukur pencapaian akademik tetapi juga dampak sosial dan ekonomi. 3 jenis evaluasi yang dilakukan itu, yang pertama evaluasi proses, mengukur efektivitas metode pembelajaran dan kualitas interaksi edukatif. Yang kedua itu evaluasi hasil, mengukur pencapaian kompetensi peserta didik dan tingkat kepuasan stakeholder. Yang ketiga itu evaluasi dampak, menilai perubahan perilaku peserta didik dan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Contohnya, kursus komputer digital Nusantara melakukan evaluasi menyeluruh. Sebelum kursus hanya bisa menggunakan Word dan Excel. Setelah kursus, 8 dari 10 peserta sudah mahir dalam meningkat dan pendapatan mereka meningkat. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai peran supervisi dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di luar formal. Dan selanjutnya yaitu peran fasilitasi dan koordinasi. Yang pertama itu ada fasilitasi pembelajaran inovatif. Supervisor itu berperan sebagai fasilitator dalam penerapan media pembelajaran yang inovatif. Contohnya tuh seperti di PKBM menciptakan program di mana anak-anak paket C mengejar anak-anak SD. Ini membuat peer-to-peer yang saling menguntungkan. Selanjutnya itu ada koordinasi stakeholder. Supervisi ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk melakukan keberlanjutan program. Seperti kita bekerja sama seperti dengan pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang mau bekerja sama dengan kita untuk melanjutkan program kita. Peran selanjutnya yaitu peran pemberdayaan dan transformasi. Yang pertama itu ada pemberdayaan sumber daya manusia. Supervisor berperan memberdayakan semua elemen dalam pendidikan nonformal seperti pendidik, peserta didik, atau masyarakat sekitar. Contohnya tuh kita mengadakan program di desa ini dan kita melibatkan semua masyarakat yang ada di desa tersebut. Nah, ada transformasi sosial masyarakat. Supervisi itu mendorong transformasi sosial melalui pendidikan. Contohnya di desa ini mengalami perkembangan setelah mengikuti program nonformal yang telah disediakan. Sekian dari saya. Sekian video pemaparan materi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.